Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjani Madavikia dengan NIM 25120110062 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya mau membagikan hasil proyek mata kuliah konsep basis data yang sudah saya lakukan. Jadi objek yang saya amati adalah sebuah usaha kuliner bernama Nasi Bebek Sakira Reborn yang berlokasi di daerah Cakung, Jakarta Timur. Pemiliknya adalah Ibu Hania. Alasan saya mengangkat UMKM ini sebagai proyek adalah karena warung bebek ini mempunyai potensi besar, tapi sayangnya sistem manajemen operasionalnya masih sangat tradisional alias serba manual. Nah, disinilah saya mencoba untuk masuk, membantu mendigitalisasi sistem mereka menggunakan basis data relasional. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, saya merangkum ada 5 masalah utama yang sering bikin kewalahan pihak warung. Yang pertama, yaitu pengelolaan menunya masih dibuat dadakan secara segar berdasarkan pesanan yang masuk. Kedua, mereka belum punya database pelanggan. Semua orang yang pesan lewat WhatsApp atau sosmed, datanya cuma menumpuk begitu saja di riwayat chat. Yang ketiga, biarpun pembayarannya sudah bisa pakai transfer, pembukuan penjualannya itu masih ditulis tangan di buku harian. Yang keempat, untuk tahu stok daging bebek atau ayam sisa berapa, mereka harus cek fisik ke dapur dan mencatatnya manual tiap hari biar tahu besok harus belanja apa. Yang kelima, ini yang paling melelahkan buat owner. Setiap akhir bulan beliau harus pegang kalkulator buat menghitung total pemasukan di buku, dikurangi total biaya operasional, kemasan, dan bahan baku untuk tahu keuntungan bersihnya. Untuk menyelesaikan masalah tadi, kita butuh yang namanya basis data relasional. Bahasa gampangnya begini, kita jangan simpan semua data itu di satu tempat besar yang berantakan. Kita butuh pecah data-data itu ke dalam tabel-tabel kecil yang spesifik. Ada tabel khusus menu, tabel pelanggan, tabel transaksi, dan lainnya. Nah, biar tabel-tabel ini bisa ngobrol satu sama lain, kita pakai 2 kunci penting. Yang pertama primary key, yang kedua foreign key. Yang pertama primary key ini adalah nomor identitas unik buat tiap baris data. Contohnya ID menu M01 pasti cuma milik bebek goreng. Yang kedua foreign key, ini adalah kunci tamu, gunanya untuk menghubungkan satu tabel ke tabel lainnya. Misalnya di dalam tabel transaksi ada kolom ID menu, jadi kita tahu transaksi itu membeli menu yang mana. Sekarang mari kita lihat bagaimana tabel-tabel ini saling terhubung di rancangan sistem saya. Total semuanya ada 6 komponen utama di sini. Ada pelanggan, transaksi, detail transaksi, menu, pemasok, dan stok bahan baku. Alurnya seperti ini. Saat pelanggan memesan, sistem akan mencatatnya ke dalam tabel transaksi. Karena satu orang bisa beli banyak makanan sekaligus dalam satu nota. Kita buat tabel detail transaksi untuk menampung rincian itemnya. Tabel rincian ini mengambil data harga dan nama dari tabel menu atau produk. Di sisi dapur, setiap kali menu tersebut dibuat, sistem akan otomatis memeriksa tabel stok bahan baku untuk memotong sisa stok daging atau bahan yang digunakan. Dan kalau bahan baku habis, kita bisa langsung melacak harus order ke pemasok supplier yang mana karena datanya sudah saling terikat, jadi tidak ada lagi ceritanya kehabisan bahan di tengah jalan. Bagian ini adalah proses bagaimana saya merapikan data nota belanja manual yang berantakan menjadi rapi di komputer. Bentuk awal ada anomalies form, teman-teman bisa lihat di layar. Ini bentuk data mentah kalau kita asal salin dari nota manual. Di baris transaksi TRX 001, kolom pesanan menumpuk, ada bebek goreng sekaligus ST dalam satu baris. Ini bikin komputer bingung menghitung harganya. Di tahap first normal form, langkah pertama saya pisah datanya. Jadi satu baris data hanya boleh berisi satu menu makanan. Sekarang baris TRX 001 pecah menjadi 2 baris, satu untuk bebek goreng, satu untuk es teh. Di tahap second normal form, di tahap kedua ini saya mulai memisahkan tabelnya. Saya buat tabel transaksi yang isinya cuma info umum seperti ID, tanggal, nama pelanggan, dan tabel detail untuk menampung rincian barang yang dibeli. Di tahap ke third normal form atau bentuk final, terakhir data disempurnakan lagi karena nama menu dan harga itu sebenarnya melekat pada makanannya, bukan pada transaksinya. Maka saya buat satu tabel mandiri lagi, yaitu tabel menu. Sekarang datanya sudah bersih, efisien, dan tidak ada data yang ditulis berulang-ulang secara mubazir. Masuk ke bagian teknis, di layar adalah perintah SQL untuk membuat tabel database kita. Intinya di sini saya memecah data ke dalam 5 tabel terpisah. Ada tabel menu dan tabel pelanggan.
untuk mendata menu serta nomor WA pembeli secara rapi, lalu ada tabel transaksi dan detail transaksi untuk menggantikan buku harian manual. Serta yang terakhir ada tabel stok untuk memantau sisa bahan baku di dapur. Jadi tidak perlu lagi cek fisik setiap saat. Kemudian ini ada contoh pengisian datanya menggunakan perintah insert into. Kita simulasikan ada data menu bebek goreng dan ST, data pelanggan bernama Budi, serta transaksi TRX 001. Simulasi ini membuktikan bahwa ketika ada transaksi masuk, sistem sudah bisa mencatat detail pesanan, metode bayar, pengeluaran modal, hingga stok daging bebek secara sinkron dan otomatis. Nah, ini adalah solusi utama untuk keluhan owner. Melalui perintah select dan rumusan hitungan ini, sistem akan otomatis mengelompokkan data berdasarkan bulan. Komputer akan langsung menjumlahkan total pesanan sebagai pemasukan kotor, menarik data modal sebagai total pengeluaran, dan langsung mengurangkannya untuk menghasilkan keuntungan bersih. Jadi owner tinggal terima beres, laporan profit bulanan langsung tersaji instan dan akurat tanpa kalkulator manual lagi. Nah, kurang lebihnya seperti itu sistem basis data yang saya rancang untuk nasi bebek Shakira Reborn. Kesimpulannya, dengan mengubah pencatatan yang tadinya serba manual di buku harian menjadi serba otomatis di komputer, Ibu Hania selaku owner sekarang bisa memantau stok bahan, mendata pelanggan, sampai melihat keuntungan bersih bulanan dengan jauh lebih cepat, aman, dan tanpa pusing lagi. Karena keterbatasan waktu dan semua poin penting dari objek ini sudah tersampaikan dengan sangat jelas dari awal sampai akhir, maka presentasi saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat digitalisasi UMKM lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman dan Pak Ferry selaku dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.